Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meina Candilawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum pasal 10, yakni pengenalan HTML dan CSS. Tujuan dari praktikum kali ini yakni memperkenalkan kepada mahasiswa tentang struktur dan sintaks HTML, memperkenalkan kepada mahasiswa tentang struktur dan sintaks CSS. Sedangkan untuk langkah kerja yang dapat dilakukan pada praktikum kali ini adalah menyiapkan alat yang digunakan, yakni laptop, Visual Studio Code, dan juga Microsoft Edge. Langkah pertama yang dilakukan yakni membuka Visual Studio Code, lalu membuat file bernama index dan sebagai HTML dan style sebagai CSS. Setelah itu memasukkan script ke dalam index dan juga style, lalu menjalankan hasil dari index ke dalam web browser. Berikut merupakan website yang saya buat. Website ini berisikan tentang toponim dan juga lettering di dalam sistem informasi geografis. Isi konten atau muatan dari website ini merupakan berisikan tentang penjelasan singkat, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi geografis, terutama pada toponim dan juga lettering. Target dari website ini merupakan seorang mahasiswa sistem informasi geografis atau mahasiswa geografis ataupun orang-orang yang memiliki kepentingan atau ingin mencari tahu tentang toponim dan juga lettering dalam sistem informasi geografis atau di dalam peta. Pada website ini berisikan menu yang akan menghubungkan kita ke halaman yang kita tuju. Seperti misal kita tekan menu home, maka akan dibawa ke dalam lembar home atau lembar utama. Ketika kita memencet service, akan menunjukkan pada gambar-gambar yang berhubungan dengan sistem informasi geografis atau lettering dan toponim. Dan ketika kita memencet explanation, maka akan berisikan tentang penjelasan tentang toponim pada peta, yang berisikan penjelasan toponim dan juga aturan-aturan dalam melakukan toponim pada peta. Yang kedua, berisikan tentang penjelasan lettering pada peta dan juga prinsip atau aturan yang digunakan untuk melakukan lettering pada peta. Pada penjelasan ini, saya juga menyertakan informasi lebih lanjut, yaitu ketika para pembaca atau pengunjung web ini ingin mempelajari lebih lanjut tentang toponim, maka mereka bisa mengaksesnya melalui button berikut. Ketika kita pencet, maka kita akan diarahkan menuju link yang lain yang berisikan tentang penjelasan lebih lanjut mengenai toponimi. Dan untuk link yang lettering, ketika kita pencet, akan berisikan informasi-informasi lebih lanjut tentang tata penulisan atau lettering pada peta. Lalu kemudian ketika kita pencet galeri, maka kita akan diarahkan pada menu galeri, yakni berisikan gambar-gambar yang berhubungan dengan sistem informasi geografis ataupun peta sebagai berikut. Dan pada bagian footer atau akhir berisikan tentang instansi ataupun media sosial yang berkaitan dengan pembuat, yakni saya sendiri, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Advokasi, Departemen Teknologi Kebumian, dan sosial media yang berhubungan dengan pembuat web. Pada bagian bawah yakni berisikan copyright dan juga nama dari saya, yakni Meina Candilawati. Berikut merupakan struktur dari HTML yang digunakan, yakni tag.type yang mendeskripsikan tipe HTML pada teks di bawahnya atau script di bawahnya menggunakan bahasa HTML. Lalu tag HTML, head, dan juga body. Pada head berisikan atau digunakan untuk memberikan judul pada website yang kita gunakan atau yang kita bikin sebagai berikut: toponim dan lettering,
maka pada website pun judulnya akan berubah menjadi toponim dan lettering. Lalu yang kedua yakni pada talk body. Di dalam talk body kita berisikan kelas yakni hero, navigasi, service, produk, galeri, footer, dan juga copyright. Pada hero berisikan judul website atau yang terdapat yakni toponim dan lettering pada bagian berikut. Lalu bagian ini merupakan informasi tambahan yang berhubungan dengan toponim lettering dalam sistem informasi geografis. Pada blok kedua yakni navigasi. Navigasi digunakan untuk memberikan atau menghubungkan sebuah button atau objek untuk memilih halaman yang berhubungan dengan mereka. Contohnya pada bagian ini yakni home, maka akan terhubung dengan bagian home. Dan pada bagian service maka akan terhubung dengan bagian service, sedangkan explanation juga akan terhubung dengan explanation, dan galeri akan terhubung dengan galeri. Pada blok selanjutnya yakni service. Service digunakan untuk memunculkan gambar-gambar pada bagian berikut. Dan juga tulisan atau pengertian peta secara umum. Sedangkan pada blok produk yakni berisikan pembahasan pokok yang ada di dalam website yang saya buat, yakni tentang toponim pada peta, pengertian dan juga aturan-aturan dalam pemberian toponim. Dan yang kedua adalah lettering pada peta, pengertian lettering, dan juga prinsip atau aturan pada saat melakukan lettering pada peta. Tidak lupa saya juga menyisipkan link yang akan menghubungkan pembaca ketika ingin membaca atau mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai toponimi. Pada baris ke-83 merupakan gambar yang ditampilkan dan berhubungan dengan toponimi. Pada line 103 merupakan link yang digunakan untuk menghubungkan para pembaca ke dalam website lain ketika ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai lettering pada peta. Sedangkan pada baris ke-106 merupakan gambar yang ditambahkan yang berhubungan dengan lettering. Pada blok selanjutnya yakni blok galeri. Blok galeri berisikan gambar-gambar atau referensi gambar yang berhubungan dengan toponim, lettering, peta, ataupun sistem informasi geografis. Gambar-gambar yang ditambahkan sebenarnya terserah asalkan berhubungan dengan sistem informasi geografis. Yakni blok footer berisikan tentang informasi pendukung penulis atau pembuat web, yakni berisikan universitas, fakultas, departemen, dan juga sosial media. Dan pada bagian terakhir yakni berisikan copyright. Copyright merupakan hal yang digunakan untuk memberikan suatu copyright kepada website yang telah dibuat, yaitu berisikan tahun, program studi atau program studi D4, sistem informasi geografis, dan juga nama pembuat website. Pada bagian indeks HTML berisikan sesuatu yang ingin ditampilkan di dalam web, maka pada style CSS berisikan aturan-aturan atau dekorasi-dekorasi yang akan ditampilkan, yang akan digunakan untuk mempercantik web yang kita buat. Contohnya pada baris utama yakni blok pertama sampai dengan blok 14 merupakan aturan umum yang digunakan untuk keseluruhan web, yakni dengan margin padding 0 dengan padding 3, dan pada body yakni warna background yang digunakan dengan warna RGB yakni red
dengan kode 183, green 201, dan blue 210. Font family yang digunakan yakni Times New Roman, sehingga semua yang tertampil pada indeks, baik sistem informasi grafis, home service, explain gallery, dan teks lainnya akan memiliki atau berbentuk Times New Roman. Pada baris ke-22 sampai dengan baris ke-66 merupakan aturan atau script-script yang digunakan untuk mengatur tampilan dari menu header atau pada bagian kepala, yakni mengandung hero. Pada blok selanjutnya, yakni pada baris ke-68 sampai dengan baris ke-115 merupakan aturan-aturan atau skrip aturan yang digunakan untuk mendekorasi atau mempercantik bagian navigasi, yakni mencakup warna dari button, yakni berwarna biru keputihan, dan juga waver atau tingkah laku dari button ketika button itu diklik, yaitu berubah warna menjadi warna kuning muda. Pada blok selanjutnya, yakni pada blok ke-117 sampai dengan 140 merupakan blok yang digunakan untuk mengatur tampilan atau mempercantik tampilan dari bagian surface atau bagian utamanya dengan background color berwarna putih dengan kode RGB 238, 238, dan 238. Pada bagian surface kita mengatur tentang icon H3 ataupun teks dengan kunci H3 atau dengan ukuran H3, dan juga P, yaitu teks dengan font weight, letter spacing, dan juga font size. Pada blok selanjutnya, yakni blok ke-142 sampai dengan blok ke-170 merupakan script yang digunakan untuk mempercantik atau mendisplay dari produk, yakni pada baris berikut. Untuk mengatur tampilan dari produk, keseluruhan produk atau tampilan dari produk ini akan diatur menggunakan script produk atau CSS pada bagian produk. Bagian selanjutnya yakni baris ke-172 sampai dengan 193 merupakan script atau CSS yang digunakan untuk mempercantik atau membuat tampilan pada bagian galeri, yakni pada bagian kumpulan foto yang akan digunakan dengan background berwarna putih, yakni RGB dengan padding 10px atau jarak 10px dan gap 5px. Pada bagian selanjutnya yakni baris ke-195 sampai dengan 112 merupakan script atau aturan display yang digunakan untuk mengatur bagian footer atau bagian informasi tambahan, yakni dengan background berwarna putih dengan kode white, dan juga pengaturan H3 dan juga P. Dan bagian terakhir dari CSS style yang dimiliki untuk mengatur indeks HTML adalah copyright, yang berisikan copyright yang dimiliki ataupun informasi pembuat dari web tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.